balik lagi sama aku Jece di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di Reci Home oleh Studio Havia. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai house tour-nya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks-nya ya. Yuk, kita langsung ketemu sama arsitek ya. Halo Mas, halo, pagi. Boleh perkenalan diri sedikit dulu nih Mas? Ya, halo, saya Ari dari Havia Studio. Kita base-nya di Kota Bandung. Oke, oh dari Bandung berarti Mas? Di Bandung. Ke sini? Iya. Wah, jauh-jauh untuk liputan ya. Oke, Iya. Nah aku pengen nanya-nanya soal Reci Home ini mulai dari luas tanah dan luas bangunannya berapa nih Mas Ari? Oke, luas tanah untuk Reci Home itu di 100 meter persegi dengan luasan lebar 9 meter dikali 11 meter. Kemudian untuk bangunannya sendiri itu di 116 meter persegi. Oh, bangunan 116 dua lantai. Dua lantai, betul. Nah, kalau rumah Reci Home ini tuh renovasi atau bangun dari nol? Reci Home ini kita renovasi total, Mbak. Jadi bangunan lamanya itu kita robohin semuanya, kemudian kita bangun yang baru. Gitu. Kalau misalnya rumah lama itu berarti punya owner juga atau owner beli rumah lama atau gimana? Kebetulan saya tahu kami ya, ini tuh memang punya keluarganya owner. Oh, punya keluarga. Ya, punya keluarga owner, kemudian diberikan kepada owner untuk dibangun rumah gitu, untuk ditempati oleh mereka seperti itu. Oke, mungkin kita coba bahas dari fasad dulu ya. Boleh. Nah, kita agak ke depan dikit nih. Nah, ini fasadnya tuh memang unik banget. Kalau di neighborhood sini kayaknya nggak ada yang punya fasad kayak gini, jadi ini rumah ini stand out banget ya. Boleh diceritain Mas soal fasadnya, konsepnya? Oke, kalau dari sisi fasad sendiri, sebetulnya dari owner, preferensi awal itu memang seneng kayak sesuatu yang berkaitan dengan bidang-bidang yang lengkung, kira-kira seperti itu. Makanya di Reci Home ini yang benar-benar jadi focal point yang kita buat itu adalah jendela lengkung ini, jendela utama. Ini posisinya di lantai 2 itu di ruang santai, Mbak. Kayak gitu. Santai. Ya. Jadi kalau secara konsep mungkin memang ada dua ya yang ditampilkan di sini tuh Skandinavian, sama ada sedikit unsur American Victorian sebenarnya. Oh ya, benar. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya fasad putih kayak gini, maintenance-nya itu susah nggak sih Mas? Soalnya kan cuaca di Indonesia kan nggak nentu ya. Hujan takutnya jadi nge-stain gitu, gimana Mas? Ya, sebenarnya yang namanya desain itu pasti ada kelemahan gitu ya. Ya, betul. Kita pilih desain A, pasti ada resikonya. Kita pilih desain B, pasti ada resikonya. Yang pasti sih, kalau terkait dengan maintenance, kalau yang namanya cat putih gini pasti sangat rentan biasanya sama percikan air hujan gitu kan. Yang lama-kelamaan akan jadi noda. Biasanya maintenance-nya tinggal dicat lagi sih Mbak gitu. Dibanding dengan kita misalnya pakai batu alam gitu ya, atau material sejenis, itu biasanya kita harus ada proses coating ulang dan segala macam, dan itu sebenarnya cukup lumayan ribet gitu. Iya. Cuman emang kalau looks kayak gini putih ya jadinya bagus banget ya. Ya, jadi clean. Jadi memang benar-benar kalau dari jauh itu biasanya kalau dari sore ke maghrib itu biasanya jadi focal point banget sih rumah ini tuh gitu. Karena secara tampilan juga memang beda Stand sendiri ya, gitu, sama pencahayaannya juga kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ke carport nih. Ini carportnya cukup luas, bisa muat untuk berapa mobil nih Mas? Ini itu cukup untuk 2 mobil sama berapa motor sih. Beberapa motor. Ya. Kalau untuk lebarnya kira-kira berapa ya? Lebar, kalau lebar total kan sebenarnya ini 9 meter ya. Sampai situ? Ya, 9 meter. Jadi dari sini itu sekitar 6 meteran lah, Mbak, gitu. Jadi bisa muat 2 mobil, sama di pinggirnya itu yang ada lorong bisa muat beberapa motor kayak gitu. Kalau area sini dipergunakan untuk apa, Mas? Ini tuh tadinya pengen bikin taman kering dari ownernya sendiri, cuman memang ya seiring berjalan waktu mungkin dari owner sih sepertinya memang kurang concern di bagian taman gitu. Iya. Jadi memang di sini agak kosong aja gitu, Mbak, gitu. Oke. Kalau rumah ini tuh baru jadi atau udah lumayan lama, Mas? Ini itu sebenarnya di akhir tahun di awal tahun 2023 sih beresnya. Oh, 2023. Oke. Nah, ini nih looks yang lumayan beda dibandingkan putih tadi. Ini pakai material apa nih, Mas? Ini kita pakai wood plank. Oh, wood plank. Ya, wood plank itu sejenis kayu sintetis ya. Tuh, kalau biasa orang macem-macem tuh ada merek
tersendiri yang jadi favorit biasanya. Kita juga ada gitu, dan ini base-nya itu kemudian kita cat sehingga secara looks atau tampilan dia seperti kayu gitu. Sherawood produk inovatif pengganti kayu terbuat dari semen dan serat selulosa yang ramah lingkungan. Dekorasi dengan Shera dapat dilakukan di area outdoor maupun indoor. Kalau kayu sintetis ini berarti untuk outdoor use aman aja ya, Mas? Ya, justru kelebihannya itu, dia buat outdoor use. Bedanya sama kayu asli, kalau kayu asli penggunaan untuk outdoor itu relatif rentan kalau bukan memang kayu yang bagus ya, dalam artian dalam tanda kutip secara biaya juga lumayan gitu ya. Benar-benar Seperti kayu ulin, bengkirai dan sejenis itu memang diperuntukkan untuk outdoor dan dia alamiah aja gitu, kayak gitu. Jadi berubah warna berdasar cuaca kayak gitu. Oke, nah kalau di area depan ini ada ruangan apa lagi, Mas? Ini kita ada gudang. Jadi pertama masuk itu selain ada teras, di sini ada gudang, sama di sini ada akses yang kita cover pakai roster. Ini gudangnya di tengah banget ya? Ya. Oh, ya. Gitu. Ya. Kalau ini biasa buat nyimpen apa aja, Mas? Kalau ini tuh biasanya buat nyimpen kayak tangga, peralatan-peralatan inilah rumah tangga pada umumnya kayak gitu. Jadi dari owner itu kayak sepeda lipat segala macem di sini gitu, supaya mempermudah akses ya, jadi nggak harus bolak-balik masuk ke dalam. Benar. Yang notabene-nya pasti bakal kotor kan. Ya, nah jadi kita bikin si area space gudang ini tuh posisinya di luar dan owner cocok kayak gitu. Ini sebenarnya ide yang brilian sih ya, karena kan kita rumah itu kan jarang memikirkan gudang, kayak terlalu memikirkan area utama seperti living dan lain-lain. Tapi gudang itu menurut aku penting banget untuk dipikirkan. Biasa kita taruh gudang di bawah tangga atau di area belakang rumah, tapi itu nih sengaja ditaruh di depan supaya kayak sepeda lipat segala macam yang di depan nggak bikin bolak-balik ke dalam rumah lagi ya. Ini boleh dipikirin sih. Secara tampilan juga kita pakai warna putih, sengaja pintunya kamuflase gitu sebenarnya. Jadi dari keluar nggak terlalu kelihatan lah kayak gitu. Ya benar. Oke, nah kalau tadi ini akses kemana nih, Mas? Nah, ini tuh akses ke ruang servis. Oh, servis. Sama, jadi ide kita juga sama kayak tadi gudang. Oh. Ruang servis ini kan ruang yang akan dilalui oleh dalam tanda kutip orang di luar dari keluarga inti gitu ya. Betul. Servis, nanti mungkin yang bantu-bantu kan juga sering bolak-balik masuk rumah ART gitu ya. Nah, kita sediakan tangga putar di sini, Mbak, untuk langsung ke area servis kayak gitu. Oke. Nah, kalau ke arah situ itu ke arah mana tuh, Mas? Kalau lorong ini langsung ke arah belakang rumah. Jadi ada taman di belakang sama langsung area living room di belakang kayak gitu. Oh, mungkin jadi servis juga dari sini bisa langsung kalau ada acara-acara keluarga misalnya. Jadi nggak harus masuk ke tengah rumah. Benar. Kayak gitu. Iya. Oh, tamannya kayak cukup luas, cuman kita lihat di dalam aja ya nanti ya. Oke, mungkin kita bisa lihat ke dalam. Boleh Mas. Yuk. Siap. Oke, silakan Mbak. Oke. Ini aku mau nanya pakai material apa, Mas Ari? Kalau ini kayu solid, kayu solid? Ya, kayu solid. Biasanya kalau yang engineer wood itu kita pakai untuk kamar. Kalau yang pintu utama kita pakai kayu solid. Oh, ini kayu apa? Ini kayu meranti. Oh, iya. Di oven finish. Ada ini ya? Ventilasi. Ya, itu ventilasi atau kaca doang? Tapi sebenarnya kaca doang sih. Jadi maksudnya buat cahaya masuk gitu. Oke. Oh. Ini warnanya juga mirip-mirip kayu yang di depan tadi ya? Ya, agak light gitu. Oh, I see. Oke, terus ini ada ruangan apa nih, Mas? Kalau ini yang pertama ada kamar tamu ya. Oh, jadi masuk dari pintu kanan langsung kamar tamu. Jadi memang secara akses zoning ya, zonasinya itu memang semi private-nya itu dapat gitu, Mbak. Jadi kalau tamu itu nggak bisa langsung ke ruang utama atau ke ruang yang lebih private lagi gitu. Jadi bisa langsung di sini kayak gitu. Ini ukurannya berapa nih, Mas, untuk kamar tamu ini kira-kira? Ini sekitar 2,5 kali 2,6 sih, Mbak. Oh, ini tetap dapat cahaya alami juga ya? Dapat, ya. Ini ke arah yang carport tadi? Yes.
Mungkin karena ini ukurannya nggak terlalu besar, jadi pakai sliding door ya? Sliding door, Ya. kita ngakalinnya pakai sliding door, Iya. kayak gitu. Soalnya ini kalau kalian lihat, ini sirkulasi udah cukup padat. Jadi kalau ada pintu dan pintu Iya. buka lagi kayaknya terlalu ini ya, take space banget ya. Iya. Kalau ini, Oke, ini kita masuk ke living room. Ini tuh desainnya emang kita bikin compact, Mbak. ya. Jadi open space antara living room, dining itu gabung sama kitchen. Kayak gitu. Jadi memang gimana caranya dengan luas terbatas ini kan sebenarnya kalau di sisi bangunan sendiri itu cuman 8 meteran gitu ya. Dari mana? Kalau lebarnya gitu kan, Oh. lebarnya kan. Jadi emang cukup terbatas gitu. Iya. Ini sebenarnya oke juga sih, maksudnya compact tapi nggak dipaksakan gitu ya untuk Ya. posisi LDK-nya. Iya. Dan ini juga sirkulasi linear, jadi benar-benar kitchen, dining, terus living. Nah, cuman ada satu hal sih yang aku mau tanyain. Kalau kalian lihat di sebelah kiri aku, itu tuh taman, tapi gede banget. Nah, itu mau dipakai buat apa, Mas? Ya jadi sebenarnya taman ini tuh masih bagian dari kepemilikan dari owner gitu ya. Cuman memang untuk pembangunannya atau pengembangannya sendiri itu nggak dilakukan dalam waktu dekat. Makanya rencananya karena tadi pembangunan ini tuh sebetulnya bertahap ya. Jadi kayak rumah utamanya udah jadi dulu, baru yang belakang nanti misalnya mau jadi backyard, taman dan segala macem. Jadi bikin gazebo dan lain-lain lah gitu Mbak, buat I see. kumpul-kumpul. Tapi kalau taman belakang itu memang difungsikan buat sebenarnya kayak tempat ngumpul atau ada rencana rumah tumbuh nih ke depannya? Sampai sekarang sih belum ada. Belum tahu ya. Emang buat backyard aja kayak gitu. Oke. Iya. Nah, ini untuk area kitchen sama diningnya, ini pakai built-in interior dari Mas Ari berarti? Kebetulan dari pihak owner. Oh, dari pihak owner. Ya. Cuma mungkin nyamain Desain dan segala desain macam, aja ya, ya. dari kita. Jadi dipilih ini HPL yang agak terang juga ya? Ya memang tadi seperti yang saya sampaikan dari awal, emang tone-nya si Reci Home ini memang pengennya itu yang medium ke light kayak gitu. Jadi supaya dengan lahan terbatas ini tuh bisa memperlihatkan bahwa secara visual itu lebih luas kayak gitu Mbak. Oh, Karena tapi kalau kalau- misalnya lebih gelap, darknya tone-nya lebih gelap itu kan kayak secara visual tuh sempit gitu, kesannya terbatas wah, gitu. Itu berarti aku juga baru tahu ya. Ternyata nggak kerasa nih selama ini ya. Gitu. Jadi kalau tone visual itu buat mungkin ya visualnya kita lebih sempit karena kayak terlalu berbayang banget, kayaknya terlalu gelap gitu. Ya gitu. Kalau yang dinding gitu biasa aja ya, cuma pakai cat putih. Cat putih aja. Casual aja ya. Betul. benar-benar. Betul. Nah, ini jendela juga ya? Ini jendela juga. Oh, ini jendela juga. Dan sebenarnya ini bisa di sorry. Oh, oke. Oh, ini langsung view-nya ke taman nih. Taman kayak gitu. Jadi kalau lagi masak nih ceritanya, Ya, ini kan walaupun ada exhaust juga, ini bisa dibuka ya berarti Mas? bisa. Jadi nanti posisinya ini seperti minibar lah kalau di dalam. Oh, di depan tuh ada tempat duduk. Ada tempat duduk. Oh, Kayak gitu. oke. Ini juga modelan jendelanya emang arch gitu ya? Ya, Kita boleh coba lihat barnya nggak Mas? Boleh, Sekalian lihat area taman. nah, ini yang tadi yang bagian luar, Mbak. Oke. Itu ada Oh, minibarnya. minibar ya. Jadi kalau pas lagi masak bisa langsung nyantai gitu di luar. Ya, benar. Gitu. Oh iya, tadi aku lupa nanya, ini rumahnya hadap kemana nih Mas? Ini tuh hadap ke barat. Oh, barat. Cuman agak nyerong dikit lah sebenarnya. Nyerong dikit. Ya nggak pas banget ke barat nggak. Oh, Gitu, agak nyerong ke kanan dikit baratnya tuh. ini sih luas banget sih. Iya, Mas tamannya ini kayak bisa bikin bangun rumah satu lagi ya kayaknya ya. kalau pagi tuh cahayanya bagus banget. Oh, Nah, cahayanya jadi buat jemur segala macem. iya bener sih. Enak banget cahaya. Terus pas juga ya daerah kiri kanan sama belakang bangunan tuh kayaknya nggak ada bangunan yang lebih tinggi ya. Jadi Ya ada matahari gitu. bisa masuk. Kebetulan emang di belakang sih taman ini tuh. Oh, taman juga? Iya, Oh. taman warga gitu ya. Fasum warga. Oh, jadi nggak bakal ada bangunan yang Iya tinggi ya? gitu. Ini pakai apa Mas flooringnya nih? Ini kita pakai keramik motif kayu sih Mbak. Oh, Ya jadi emang apa ya, buat ngakalin aja sih sebenarnya karena ini outdoor. Kalau misalnya pakai sintetis sih bisa juga sih. Cuman kan tadi kita nyimbangin efisiensi penggunaan dana. Benar. Kita pakai material keramik tapi looks-nya tetap kayu ya kayak gitu. betul. Kayak wood plank gitu ya dia? Ya gitu. Benar. Oke, Mungkin nah ke dalam lagi. boleh?
Nah, kalau flooring dalam nih pakai apa, Mas? Ini pakai HT yang 6060. Kita pakai yang matte, Mbak. Jadi kelebihannya yang matte ini tuh sebenarnya memang selain tadi pemilihan barang dengan owner, dia tuh nggak gampang lengket gitu kalau ada Iya sih. apa cairan gitu ya. Benar. Terus cepat kering. Oh, cepat kering. Ya, kalau misalnya ngepel, itu tuh kalau matte ini bedanya sama yang glossy, dia lebih cepat kering. Oh, aku baru tahu selama Gitu. ini matte sama glossy tuh ternyata ada beda secara maintenance. Aku kira kayak cuma secara feel aja gitu. Terus warnanya juga kita pemilihannya ini memang rada krem gitu ya, kayak ada bercak-bercak gitu. Biar nggak terlalu putih mungkin ya. Betul. Decograce Granitel selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan penutup lantai Anda dengan beragam tekstur alam yang menawan. Nah, kalau furnitur kayak gini nih, Mas, ini tuh custom atau beli jadi dari owner? Kalau owner sih, kalau yang khusus yang ini tuh custom, yang custom ini juga kita custom kan kayak gitu. Ada beberapa yang beli jadi kayak meja makan nih beli jadi, meja coffee table buat TV-nya juga beli jadi. Tapi memang gaya khas Skandinavian itu yang kayak warna linen, terus warna-warna terang ya, kayu-kayu juga. Earth tone lah. Ya, benar. Nah, ini area TV bawahnya ada storage juga ya, Mas? Ya, ini kita ngakalinnya juga karena memang tadi storage yang di luar itu dirasa kurang cukup. Oh, kurang cukup. Kita tambah lagi nih khusus storage untuk barang-barang yang bersih gitu, kayak sepatu, terus alat-alat elektronik yang nggak kepake segala macam. Nah, itu kita posisikan di bawah ini gitu. Di bawah tangga pun ada juga ya ini? Di bawah tangga pun ada gitu. Oh iya, benar-benar. Ini emang ide yang oke banget sih dibandingkan nggak kepake. Karena kan biasa masalah utama rumah itu mostly storage ya. Iya nggak sih, kayak kita nggak LDK-nya udah di sini di sana, tapi ternyata kita lupa penempatan storage-nya, dan biasa storage takes a lot of space juga kan ya. Iya, dan jadi sesuatu juga kalau memang nggak dipikirkan dari awal gitu. Numpuk sini, numpuk sana gitu kan. Iya, ujung-ujungnya jadi kayak cuman asal taruh aja di mana gitu. Storage. Oke. Gitu sih. Kayak mostly lantai 1 itu aja, cuman satu yang tadi aku belum nemu tuh, di sini ada powder room nggak sih? Ada, Mbak, ada. Oh, ada. Di mana tuh? Di sini. Hah? Di sini? Iya. Ini bukan pajangan, Mas? Bukan, ini tuh jadi dia ngumpet ya, guys. Oke. Oh. Gitu. Jadi pajangan belakangnya toilet. Iya. Gitu. Ini juga kita udah setting buat tamu ya. Jadi tamu tuh nanti kalau pertama masuk, misalnya mau langsung ke toilet juga langsung. Cuman nggak bisa langsung tahu ini toilet. Harus tanya dulu. Ya, jadi mungkin dari yang kamar tamu, kalau mau ke toilet yang enak juga ya. Lebih dekat. Kayak gitu. Jadi ini posisi toilet di bawah tangga ya? Betul. Kita manfaatkan posisinya di bawah tangga. Kayak gitu. Dan tetap ada focal point yang arch tadi ya? Iya, arch-nya tadi. Jadi nyamain. Mungkin kita bisa ke atas, Mbak. Boleh, Mas. Oke. Mas sambil ke atas nih. Ya. Ini tadi aku nggak kelihatan. Ini sengaja dimajuin sedikit? Iya, bagian tangganya? Sengaja. Oh. Jadi emang buat aksen sih, buat aksen si area meja TV-nya. Kayak biar nggak terlalu simple karena sini ya, putih ya. Gitu, betul. Jadi kita agak panjangin ke depan gitu supaya memberikan kesan efek 3 dimensi lah beda gitu. Kalau mungkin rata aja kan kurang bagus kelihatannya gitu. Benar. I see. Oke. Di area tangga itu tuh kita pakai konsep skylight, Mbak. Karena terang banget ya. Betul. Jadi memang kita pengen nangkep si cahaya tadi supaya si area tangga ini yang notabene-nya tidak punya jendela. Ya, betul. Itu jadi lebih terang kayak gitu di siang hari. Jadi lebih hemat listrik juga kan gitu. Bener-bener dibandingkan pakai lampu. Ya, kalau hujan juga ada suasana gimana gitu. Bener. Ada suasana tersendiri lah ya. Oke, kalau di lantai 2 ini ada ruangan apa aja, Mas? Ada kamar mandi utama. Nah, ini tuh kamar mandinya tuh sharing ya, Mbak. Oh. Gitu. Sharing untuk kamar master? Ya, master bedroom sama kamar anak. Oh. Gitu. Jadi semuanya kamar mandi luar ya? Kamar mandi luar, tuh. Karena emang keinginan owner sih seperti itu, jadi buat kamar mandinya itu di
sharing kayak gitu. Oke, oh ini tetap ada lengkungannya guys di cerminnya. Ya tetap ada model lengkungannya di sini ya. Iya. Kalau keramik pakai. Kalau ini semuanya keramik sih mbak. Keramik ya. Ya, nggak ada yang pakai HT. Kita pilih looks yang memang kontras, langsung lantainya abu-abu, kemudian untuk dindingnya yang putih aja kayak gitu. Biar kesannya tetap bersih dan luas kayak gitu. Kalau pintu ini pakai kayu atau? Nah ini engineered wood atau biasanya kita bilang double thick wood ya. Jadi posisinya itu bukan kayu solid. Jadi ada rangkanya mbak. Ada rangkanya. Terus kita lapis HPL di luarnya. Oke. Oh kalau itu bolong atau kaca? Kalau itu bolong mbak. Oh bolong? Ya. Memang sengaja? Sengaja buat udara juga jangan nggak terlalu ini kan. Benar sih. Gitu. Tapi tadi di dalam tetap juga. Ada exhaust. Ada exhaust, ada bukaan juga. Ya, gitu. Jadi udah nggak ngap lah ini ya, di gitu. dalam ya. Biar kering, benar-benar kering gimana caranya ya. Karena kalau misalnya kita di kamar mandi nggak mikirin ventilasi ataupun cahaya, itu jadi takutnya berlumut, slippery, ya bahaya betul. Juga nanti buat usernya. Oke. Lanjut. Wah ini nih yang dari depan nih guys, kalian harus lihat. Ini tuh benar-benar full ya dia. Full sampai ke plafon. Ini memang jadi daya tarik dari luar gitu. Kemudian memang dari owner sendiri sih memang sebenarnya ruangan ini yang mungkin bisa jadi ruang favorit setelah ruang kamar tidur ya gitu. Karena di sini owner banyak menghabiskan waktu buat baca buku, nyantai segala macam di sini. Itu kalau saat pulang dari kerja kayak gitu. Ya sih, ini spot yang instagramable. Ya, terus ini juga ukuran jendelanya karena besar mungkin kayaknya diakalin dengan yang lebih kecil supaya bisa dibuka ya. Betul. Emang sebenarnya dengan ukuran segini juga. Terlepas dari kita udah ngakalin pakai jendela juga, ini tuh udah challenging banget sebenarnya buat kita. Oh iya? Ya, karena udah beberapa kali itu kita coba sebelum rumah ini jadi tuh, kita coba daya tahannya terhadap angin, terhadap hujan, khususnya angin sih, karena getarannya kan gitu. Oh iya benar-benar. Ada sebagian kaca yang kalau memang tingkat ketebalannya nggak sesuai, itu bisa bahaya mbak gitu. Nah ini yang agak challenging buat kita, tapi alhamdulillah sih sekarang aman sih mbak kayak gitu. Jadi ini memang dari owner tuh memang dinding ruangan ini kan segini. Yes. Oh yaudah mau fullin aja jendela. Fullin aja betul, karena kan emang ruangan terbatas gitu, gimana caranya biar tetap kesan luas. Oh ya benar sih. Kan kayak gitu. Jadi ini memperpanjang visual ke depan ya. Betul. Dan biasa tuh kalau misalnya bentangnya ini berapa meter mas? Ini sekitar 2,5 meter. 2,5 meter kayaknya pasti kebagi di tengah ya. Jadi kayak Tadinya kan gitu kan. Nah, makanya kita cukup rumit lah memikirkannya bareng-bareng dengan tim dari kacanya. Itu gimana caranya tetap kokoh. Makanya di perkuatan di sini tuh memang beda sama yang lain kayak gitu. Iya, yang di sini ya. Khusus di lengkungan. Betul. Kemudian untuk aluminiumnya sendiri ini special request karena kan kita bending jadi setengah lingkaran. Bener. Kalau sebagian kan aluminium itu nggak nyediain mbak kalau untuk lengkungan, kalau nggak di request gitu. I see. Dan mungkin secara harga juga lumayan kayak gitu. Rumit tapi worth it ya. Hasilnya seperti ini. Nah ini pun di luar jendelanya ini ada sesuatu ya? Baja atau besi? Ini plat besi mbak. Oh plat besi. Ya ini yang tadi sih jadi apa namanya? Jadi kayak extrude ke depan ya? Ya penutupnya, penutup si jendela besar ini tadi kayak gitu. Supaya kalau hujan pun nggak langsung kena ke kacanya gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau hujan deras ya tetap kena. Cuman setidaknya si pinggiran-pinggirannya lebih terlindungi kayak gitu mbak. Benar. Gitu. Tapi ini kalau dari depan kalian tadi lihat sih emang keren banget sih. Oke, di lantai ini ada apa lagi nih mas? Di sini tuh ada kamar anak, kemudian di kirinya nih ada ya ruang servis lah. Oh area servis tadi yang nyambung. Tadi yang nyambung dari depan. Oh ya yang dari tangga. Nah jadi kalau owner sih sebenarnya bisa komunikasi dengan ART-nya itu ya dari pintu ini aja, tinggal buka, ngobrol segala macam. Jadi ART juga kalau mau pulang apa segala macam, ketika di ruang tengah ada tamu nggak harus ngelewatin gitu. Jadi bisa langsung pulang lewat samping. Bener itu juga menurut aku kadang kita tuh miss ya soal sirkulasi, itu penting banget ngebedain private sama yang agak publik ya mas ya.
supaya nggak ngeganggu. Misalnya kalau kita lagi nerima tamu, wah itu harus dicatat juga nih guys. Untuk sirkulasi harus dipikirin. Iya. Oke, berarti last room, master bedroom. Master bedroom. Oke. Ya. Wah, master bedroomnya juga sama nih. Ada jendela melengkung. Ini kebetulan memang secara furniture masih belum banyak ya. Karena owner juga sebenarnya ini rumah baru ditempatin. Oh, baru. Iya. Sebenarnya udah jadi lama. Ya, cuma baru tempatin. Karena owner lebih sering berada di Rawamangun. Oh iya. Itu rumah orang tuanya. Kemudian di sini kalau sesekali pulang ke sini kayak gitu. Oh, belum ditempatin permanen ya? Betul. Oke. Dan nih jendelanya juga ini. Mantap. Ini juga sama karena ini jadi area favorit owner untuk kamar utama. Oke. Jendelanya juga kita jadikan seperti ini, Mbak. Gitu. Oh, ini kenapa enggak? Ini kenapa agak keras? Keras ya? Walah. Oke, sip. Ini kenapa nggak disamain kayak yang di depan aja, Mas? Bener-bener gede gitu. Karena sebenarnya kamar utama itu kan privasi juga, Mbak, gitu. Oh. Jadi walaupun dia tetap ada unsur lengkungnya, tapi gimana caranya tetap privasi gitu. Makanya kita tetap bikin jendela-jendela yang lebih kecil kayak gitu. Oh. Mungkin supaya ini juga ya, Mas. Itu privasi karena ini benar-benar kebuka banget sih. Dan ya betul. Iya, ke arah bangunan lain gitu kan. Iya. Kalau ruang tadi kan ya kita mungkin dalam keadaan santai gitu ya. Tapi kalau ruang ini kan lebih memang benar-benar private gitu kalau kamar utama gitu. Bener. Supaya ini juga dibagi ke beberapa part supaya bisa dibuka ya. Betul. Karena lebih membutuhkan ventilasi dan cahaya juga. Betul. Ini juga nantinya tuh rencananya akan kita buatkan wall-in closet ya, wardrobe gitu. Posisinya juga udah kita siapkan kayak gitu. Oh, tinggal diisi aja ya. Tinggal diisi aja. Nah, Mas Ari, mungkin habis ini kita turun, kita ngobrol di bawah karena aku ada beberapa pertanyaan lagi yang harus aku tanya. Oke. Oke nih Mas Ari, aku pengen tanya soal durasi desain berapa lama, durasi untuk renovasi rumah ini berapa lama? Kalau untuk durasi desain itu tuh sekitar 4 bulan lah. 4 bulan? 4 bulan dari awal ketemu. Terus kemudian dari beres desain itu tuh kita nggak langsung ngebangun, Mbak. Oh. Jadi ada sekitar setahun lah, setahun lebih kurang itu kita nggak langsung proses konstruksi kayak gitu. Oh, kenapa tuh Mas kalau boleh tahu? Kalau dari kita sih ngelihatnya sepertinya owner lagi prepare gitu ya, prepare khususnya dari segi budget gitu kan. Budget, ketika owner mungkin mengetahui ternyata budgetnya sekian, jadi owner butuh waktu lah buat nyiapin kayak gitu. Ya, dari kita sih ya standby gitu ya, jadi ketika nanti owner sudah siap, udah ready, kita juga insya Allah ready untuk lanjutin. Ya, betul. Kemudian setahun kemudian owner ngubungin kita lagi tuh. Nah, jadi mungkin udah siap tadi gitu, akhirnya kita juga prepare tim semuanya. Kita berhasil membangun rumah ini itu selama 9 bulan, Mbak. 9 bulan udah termasuk hancurin rumahnya? Sudah, udah termasuk demolish gitu buat hancurin 9 bulan. Jadi ada gap setahun dulu sebelum sampai pembangunan dimulai. Betul. Kayaknya better kayak gitu sih Mas dibandingkan budget belum siap, udah bangun tapi stop di tengah-tengah ya. Nah, ada beberapa yang kayak gitu. Oh, ada beberapa yang kayak gitu. Iya, cuman cukup disayangkan aja sih sebenarnya. Makanya kita sebenarnya berangkatnya itu benar-benar dari perencanaan. Benar. Jadi Hafia sendiri dari awal itu misinya itu membantu klien tuh nggak jadi concernnya tuh nggak cuman di
keuntungan aja. bener, Tapi kita berangkatnya dari membantu gitu Mbak. Jadi kayak kita bantu klien supaya gimana caranya klien itu tuh ngerasa terbantukan gitu. Bukan kayak kita setelah ngedesain tiba-tiba klien kaget, loh ternyata budgetnya sekian ya, saya nggak mampu segala macem. Atau misalnya kita dari pihak arsitek cuman ngasih tahu budgetnya berapa segala macem, keluar anggarannya, kemudian ya udah kalau ibu berani ibu lanjutin, kalau ibu nggak berani ibu nggak lanjutin. Jadi kayak ngebebanin ya? Iya gitu. Jadi harusnya kita kalau kami sih bahasanya membersamai klien gitu. Kayak dia budgetnya berapa sekarang? Ya udah kita dengan budget sekian apa nih maksimal yang bisa kita kerjakan? Atau alternatifnya seperti apa? Apakah harus membangun tahun depan? Apakah bertahap? Apakah bertumbuh? Nah itu yang jadi concern kita sih Mbak kayak gitu. Mas Ari kenal kliennya dari mana Mas? Kita ketemu klien itu dari Arsitak. Oh dari Arsitak? Ya ada Arsitak ya. Jadi waktu itu Arsitak buka project ini gitu ya, dalam hal ini rumah Bu Cita ini. Kemudian kita terpilih melalui proses bidding itu dari sekian arsitek dan profesional yang ikut kayak gitu. Gitu sih Mbak. Pakai Arsipro juga? Kita pakai Arsipro. Nah, boleh diceritain tuh Mas kesan-pesan memakai Arsipro? Kalau menurut kita sebenarnya ini jadi era baru ini ya, dunia konstruksi di Indonesia gitu dengan adanya Arsitak dan Arsipro ini. Karena bagi kita ini sebetulnya jatuhnya memudahkan gitu. Memudahkan. Dari kami profesional sendiri sangat memudahkan, khususnya dalam proses pencarian klien. Oh iya. Kemudian dari sisi klien sendiri justru sangat dimudahkan karena ada yang menjembatani gitu. Selain menjembatani, kemudian bisa bisa mengontrol terkait penggunaan budget, terkait progres kayak gitu. Jadi ini keren banget sih menurut saya pemakaian Arsitak dan Arsipro ini. Thank you loh Mas Ari. Nah pertanyaan terakhir nih, untuk budget renovasinya berapa nih Mas? Termasuk budget demolish juga boleh? Budgetnya itu sekitar di bawah 1M lah. Oh di bawah 1M? Di bawah 1M, antara 600 sampai 1M gitu. 600 sampai 1M? Ya. Oke, itu udah termasuk demolish juga? Udah. Oke. Gitu. Termasuk interior? Sudah termasuk interior. Oke, all in ya? All in. Oke. Gitu. Nah, mungkin segitu aja house tour-nya teman-teman dan ngobrol-ngobrol sama Mas Arinya juga. Bagi teman-teman nih yang masih penasaran sama karya-karya Mas Ari lainnya dan Studio Havia lainnya, bisa dicek di mana nih Mas Ari? Ya, teman-teman semua bisa ngecek di Instagram kami, di portofolio kami, di @studiohavia. Gitu, di situ insya Allah teman-teman bisa lihat beberapa karya kami yang sudah dipublikasikan. Gitu, baik yang udah dibangun maupun yang belum. Masih on progress. Ya. Gitu. Nah, teman-teman jangan sungkan nanya-nanya ya, dan jangan lupa juga buat like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Thank you, Mas Ari.